Selamat sore ya. Jadi pertemuan kali ini kita bahas ke analisis algoritma untuk fungsi rekursif ya. Jadi ada saya siapkan slide-nya di Moodle ya. Anda bisa download itu terkait dengan fungsi rekursif. Jadi lebih detail di situ. Kalau di slide ini kan tidak terlalu banyak kupasannya ya. Jadi hanya beberapa aja. Namun untuk contoh-contoh latihannya sudah kita masukin ke sana. Ya. Ini saya masukin dulu ke fungsi rekursif. Nah, terkait dengan algoritma rekursif, pasti kita bertanya, rekursif itu apa gitu ya. Nah, jadi ini kita menyegarkan kembali apa itu konsep dari rekursif. Jadi di pertemuan untuk yang hari ini termasuk hari minggu kedua ya. Jadi dianggap minggu kedua gitu ya, pertemuan kedua. Jadi kita belajar dulu konsep dari rekursif, ya. Kemudian kita ambil contoh tentang faktorial, ya. Jadi kasus tentang faktorial kita coba selesaikan menggunakan rekursif. Kemudian Great Common Divisor atau FPB. Nah ini kita juga coba solving menggunakan fungsi rekursif, ya. Termasuk juga penyelesaian menara Hanoi, ya. Jadi Hanoi ini juga kita coba selesaikan. Kemudian untuk pengujian Kadane algorithm untuk penyelesaian maksimum sub-array problem. Jadi ini saya ada sedikit tambahan, tapi ini tidak di mode praktikum ya kayaknya ya. Tapi di slide PowerPoint ini ada. Jadi Anda kalau mau nanti diketik lagi, diketik ulang, kemudian dijalankan hasilnya. Jadi ini pengujian algoritma Kanade dengan berbagai macam teknik. Kemudian kita coba lihat mana algoritma yang paling efisien dari sisi time complexity ya. Nah, kita lihat apa itu rekursif ya. Kemarin sempat sudah saya singgung bahwa rekursif itu sebenarnya adalah sebuah program ya sifatnya perulangan ya di dalam sebuah program ya. Di mana rekursif itu sendiri adalah fungsi atau metode yang bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi intinya Anda mendefinisikan sebuah fungsi, tapi nanti panggilnya di dalam fungsi itu. Ya. Jadi di dalam fungsi itu ada pemanggilan nama fungsi yang kita buat. Jadi fungsi di dalam fungsi. Ya. Ini konsep yang diberikan pada rekursif. Nah, kita lihat prinsipnya. Ya. Nah, jadi tidak semua algoritma rekursif ini bisa kita buat. Ya, kalau kita membuat sembarangan fungsi rekursif, ya, pasti ketemu dengan hal yang infinite loop ya, artinya dia looping tapi tidak berhenti. Jadi kalau Anda buat kayak gitu, berarti rekursif Anda ini punya kondisi yang tidak berhenti. Nah ini yang tidak boleh. Jadi rekursif ini harus punya kondisi menyatakan kapan fungsi tersebut harus berhenti. Ya, jadi kalau mau buat fungsinya, Anda harus cek dulu kondisi untuk berhentinya apa, dan dibuatlah agar dia bisa berhenti. Ya, jangan pula Anda bikin dia tidak berhenti. Nah, kalau tidak berhenti, ini tidak akan selesai ya, putar terus ya, jadi fungsinya dipanggil, ujung-ujung jadi hang komputer Anda. Nah, kemudian fungsi rekursif, ini dinamakan rekursif kalau nanti di dalam body program, ya, di body function-nya, harus memanggil fungsinya lagi. Nah, jadi kita bisa bikin fungsi ya, tapi dalamnya tidak memanggil fungsi. Ah, itu dinamakan fungsi biasa. Tapi kalau di dalam fungsi yang kita buat memanggil fungsi itu, ya, jadi di dalam fungsi dia sendiri di badannya itu memanggil fungsinya, maka ini dinamakan dengan rekursif. Ya. Fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilan. Jadi nanti Anda bisa lihat bahwa setiap proses dia akan memecah datanya sehingga data yang dipecah itu yang akan mendekati kondisi untuk berhenti.
Jadi kalau dilihat di sini konsepnya rekursif adalah memecah masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah kecil ya. Ini kayak konsepnya divide and conquer gitu ya modelnya. Oke. Ini contoh rekursif ya. Ini adalah apa nih? Angka ya. Kalau angkanya lebih dari 0 ya, maka angka ini kita cetak. Ya. Kemudian sambil mengurangi angka itu dengan nilai 1, ya, Anda manggil lagi rekursif dari angka. Ini tujuannya adalah mencetak angka ya, mencetak angka dari sejumlah angka ya, misalnya angkanya 10, maka dia akan mencetak angka dari 10 sampai dengan 1 ya, sampai dengan 1 di sini. Oke, kalau dilihat kondisinya ya. Jadi kalau angkanya lewatin dari 0 ya, kalau sudah 0 berarti dia cetak angka 0 ya. Ini dia akan mencetak angka nih. Jadi Anda boleh coba nanti dipraktikkan ya. Anda tahu saya ada buat ya bagian ini. Ya. Jadi letak rekursifnya itu di sini. Rekursif, ini rekursif. Jadi memanggil fungsinya sendiri. Kemudian kondisi berhentinya itu ini. Jadi biasa kondisi berhenti ya pakai if. If angka lebih dari 0, maka dia lanjut ya. Tapi kalau angkanya kalau sudah dikurang sampai ketemu nilainya 0, ya angka lebih dari 0 tidak, maka dia berhenti. Jadi harus ada kondisi untuk berhenti. Yang berikutnya adalah untuk menghitung hasil kali dari dua bilangan. Ini sebenarnya simple saja ya, tinggal kalikan aja dua bilangan ya, tapi kita mau pengen repot aja dengan membuat perkalian dari dua bilangan. Jadi saya buat def kali A, B. Karena kalau kita buat nih, misalnya nih, saya buat anotasi mana ya. Nah, ya. Misalnya 5 ya dengan 3. Itu kan bisa kita artikan dengan 5 kita tambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali kan. Nah, gitu. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi ini bisa kita apa ya? Bisa kita generate ya menjadi fungsi. Ya, misalnya saya buat kali. Jadi saya buat aja 5 ditambah. Nah, 5 tambah 5 ini kan sebenarnya adalah kali. Ya, saya buat kali. Ya. Ya. 5. Ya, 3 dikurang 1. Ya kan? Artinya ini bisa kita tambahkan lagi dengan rekursif yang tadi. Sehingga kalau diturunkan, ya, itu kalau diganti menjadi ini 5 itu jadi A, 3 itu jadi B, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi A ditambah kali dalam kurung A dikurang koma B kurang 1. Sehingga hasilnya tuh jadi kali 5,3. Ini hasilnya 15. Ini ya. Saya coba share screen ya. Bentar. Ini kok nggak mau exit. Nah, ini. Nah, ini kita coba yang ini ya. Kayaknya saya belum buat ini ya. Sabar ya sambil menunggu. Ada yang mau tanya nih? Nah, ini rekursif ya. Oh, ini ada nih. Jadi kalau yang tadi nih, angkanya kita
mau rekursif. Jadi ini adalah fungsi yang dipanggil lagi di sini. Jadi angkanya sama. Ya. Tapi angka ini akan selalu dikurangin 1. Nah, di sini. Jadi angka sama dengan angka min 1. Ya, ini kebetulan cara panjang ya. Kalau mau ringkas ini tidak usah dihapus. Ini diganti dengan min 1. Ya. Ini kalau di running dia akan menjelaskan angka ya. Misalnya dari 5, jadi 5 sampai 0. Ini rekursifnya. Nah, kalau yang tadi perkalian, kayak yang tadi saya buat, biar gampang ini, saya coba buat sini, print, jadi biar Anda tahu nih, apa sih yang dicetak dia gitu ya. Kali, dalam kurung, A, koma, B min 1, koma. Nah, ini. Print A. Ya, ini untuk hasilnya aja sih ya. Kita coba lihat. Ops. Oh, dalam data. STR ya. Nah, ini. Jadi kalau 5,3 berarti 5, oh iya tambahnya saya lupa tambahkan di sini ya. Nah, tambah. Ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya nih. Jadi print 5,3 berarti kita panggil ya. Waktu dimasukin A-nya itu sama dengan 5, B-nya sama dengan 3 ya. Dicek apakah B-nya sama dengan 1. Oh, ternyata tidak ya, karena kan B-nya 3. Kemudian dieksekusilah perintah ini. Dia menampilkan A ditambah kali A, B min 1. Sehingga dipanggillah hasilnya ini. 5 ditambah kali 5,2. Nah, kemudian 5 ditambah kali 5,1. Nah, setelah udah dikumpulkan semua, baru ditotalkan. Dapatnya adalah 15. Seperti itu hasilnya. Jadi kalau di rekursif seperti ini ya. Jadi pemanggilannya seperti ini. Kalau misalnya saya mau ganti nih, ini jadi 6, ini 4. Kita bisa lihat hasilnya. 6 tambah 6 kali 6,3. Ya, artinya 6 ditambah 6, tambah 6, tambah 6. Jadi 4 kali 6-nya. Itu cara melakukan rekursif. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Ini udah, ini contohnya nih. Jadi kalau saya buat kali 2,4 berarti kan 2 ditambah kali 2,3 ya kan. Kemudian 2 ditambah 2 tambah kali 2,2 dan seterusnya. Ini hasilnya. Ada penjabarannya di sini ya. Di slide ini ada penjabarannya. Jadi untuk memudahkan kita apa sih rekursifnya ya hasilnya. Kemudian faktorial ya. Faktorial ini adalah nilai hasil perkalian dari ini ya, barisan ya. Jadi modelnya barisan ya. Ya. Jadi kalau faktorial 5 berarti kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Nah, kalau seperti ini dibuat dalam rekursif berarti 5 kali faktorial dari 4. Nanti faktorial dari seterusnya ada sampai seperti ini. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi kalau kondisi berhentinya adalah pada saat faktorialnya sama dengan 1. Ya. Kenapa faktorialnya kita stopnya di 1, bukan di 0? Kira-kira ada yang tahu nggak faktorial dari 0 apa? Oh, bingung dah. Jadi if n sama dengan 1, maka kita return n, dan seterusnya ya. Jadi ini kalau kita jalankan di Python ya, ini sama ya. Jadi konsepnya sama seperti ini.
Ini kalau saya buat detailnya, kalau Anda mau lihat detailnya itu ya begini. Ini kita buat faktorial. Ya. Ini print. Ini kalau kita jalankan. Oh, ini enggak pakai A ya. Ini langsung. Ini N-1. Ya. Nah, hasilnya misalnya kalau 5, nah, H ada yang keliru lagi tadi saya buat. Oh, A-nya enggak ada. Oh iyalah. Ini pakai N kok, bukan pakai A. Ya. 5. Oke, nah ini dia. Jadi masukkan angka 5, maka 5 ditambah faktorial 4. Nanti tambah lagi 4 ditambah faktorial. Oh, ini bukan tambah. Sorry, ini kali ya. Oke, pakai kali. Nah, ini biar bagus. Jadi sekali ini perbaiki ya. 5 kali faktorial 4. 4 kali faktorial 3. 3 kali faktorial 2. 2 kali faktorial 1. Dan seterusnya. Ya, seperti inilah dia. Ya. Ini untuk yang faktorial. Ini totalnya 120. Kemudian ini kalau kita menggunakan iterasi ya. Ini untuk yang iterasi. Ini kayaknya ada saya bandingkan ya. Kalau iterasi ini hanya tinggal menggunakan looping ya. For i dari 1 sampai sekian, kemudian kita looping dan seterusnya. Jadi ini untuk iterasi. Nah, sekarang kita lihat yang tentang algoritma Euclidean untuk menghitung faktor FPB, Great Common Divisor. Ya. Misalnya saya mau cari FPB dari 24 dan 18, maka cara mendapatkannya ya 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, ya kan? 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3. Ini adalah nilai bilangan prima ya. Jadi nilai prima. Jadi kalau 24 kita ambil nilai bilangan primanya, 18 itu bilangan primanya berapa. Gitu ya. Sehingga dapatlah nilai 2 kali 3. Nah, berarti yang sama itu adalah yang 2 dan 3. Akhirnya ini kita dapatkan nilai 6 GCD-nya. Sehingga kalau kita lihat secara bukan prima ya tadi ya. Dari KPK-nya ya sebagai diambil nih. GCD-nya ini kalau kita menggunakan modulus ya. Nah, ini. Kita lihat yang di rekursif. Nah, nih. Jadi untuk ini mirip-mirip seperti di sini. Kalau Anda bisa lihat di secara iterasi kan Y sama dengan X modulus temp ya. Nah, di sini di rekursif sama X modulus dari Y. Ya, tapi kita hitung dari Y ini ya terhadap nilai ini. Nah, jadi kita modulus terus. Ya, modulus terus. Sehingga bisa kita dapatkan nilai dari rekursif. Nah, ini kayaknya saya bandingkan antara, ini GCD iterasi ya. Nanti ini mau diganti ini. Kayaknya saya belum perbaiki kalau yang di sini. Nggak tahu yang di sini. Nah, ini udah saya perbaiki ya. Kalau di rekursif ya, rekursif itu kita panggilnya GCD ya, hanya GCD tok ya. Kalau yang iterasi kayaknya nggak saya buat. Itu bisa kita uji waktunya ya. Jadi antara GCD iterasi dengan GCD rekursif, kita compare waktunya apakah sama atau tidak. Nah, ini yang GCD untuk yang rekursif ya. Jadi kita menggunakan ini. Ini kalau kita running. Misalnya tadi 24 dengan 18, hasilnya 6. Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian masalah Hanoi, ya, menara Hanoi. Ya, jadi ini satu permainan yang sudah jadul ya. Kalau di buku struktur data ini pasti ada ini. Ini satu permainan matematis atau teka-teki ya terkait dengan 3 tiang di Vietnam. Jadi Hanoi itu ada di Vietnam ya. Jadi permainan ini muncul karena iseng-iseng dari seorang biksu ya. Kalau tidak salah sih ceritanya tentang biksu lah nih. Dia melihat adanya cakram di kuil, jadi ada satu kuil gitu ya.
dia melihat menara Hanoi ini dalam bentuk yang tersusun rapi, ada cakramnya. Kalau nggak salah cakramnya yang real itu ada 64. Jadi tumpukan cakram itu ada 64 ya di satu tiang. Jadi dia beranggapan kalau misalnya ada 3 tiang, bagaimana memindahkan semua cakram itu dari tiang A ke tiang C misalnya, atau dari tiang A ke tiang B dengan bantuan tiang ke C misalnya. Dengan aturan bahwa cakram yang lebih besar itu selalu berada di bawah. Itu aturannya. Nah, kalau kita coba satu-satu, mungkin kalau untuk 3 cakram bisa ya, karena kan hanya 8 langkah aja ya kalau untuk 3 cakram. Nah, bayangkan kalau cakramnya 64, mau berapa jam kita kerjakan untuk ini, pindahkan cakram ya. Jadi ternyata solusinya adalah dengan menggunakan konsep menara Hanoi ya. Jadi aturannya dia menggunakan rekursif. Ini juga sudah kita coba selesaikan menggunakan Hanoi, jadi rekursif ya. Nah ini kita pakai kelas ya, jadi kita pakai kelas. Jadi misalnya saya buat tiga cakram ya, hanya A, B, dan C. Nah ini tinggal kita eksekusi sehingga bisa kita lihat perbandingannya di mana ya. Karena rumusnya di sini nih. N-1 ABC, kemudian 1 ACB, dan BCA di sini. Jadi mode rekursifnya itu manggilnya di sini, gitu loh. Jadi ada tiga karena dia 3 tiang ya, mau nggak mau ya pemanggilannya tiga cakram ini, gitu, konsepnya. Jadi kalau di running, nah ini kalau untuk 3 cakram saja Anda butuh sekitar ya 7 ya, atau 8 min 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 min 1 langkah. Jadi dari kayak gini ya, Anda belajarnya misalnya tiang A ke C, A ke B, B ke A, dan seterusnya. Jadi ini 7 langkah. Atau 2 pangkat N min 1. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonversi angka dari bilangan desimal menjadi biner, okta, dan heksa. Nah, ini sebenarnya banyak membantu ya kalau misalnya Anda programming, terutama kalau di kriptografi ya. Misalnya kita bermain di kriptografi, banyak kita bermain di biner, okta, dan heksa ya. Jadi bagaimana kita mentranslate string menjadi bilangan berbasis ya. Bilangan basis ya kalau disebut. Nah, ini kebetulan saya buat dia hanya berbasis heksa misalnya. Jadi basisnya 16. Tapi kalau basisnya 8 berarti okta namanya. Kalau 2 berarti basisnya biner. Ya. Ini kita coba jalankan. Kalau di program ini sebenarnya sudah dipakai ya. Ini tinggal Anda gunakan convert string aja. Jadi convert string ini adalah untuk mengkonversi dari angka yang kita hitung ke dalam basisnya ini. Sedangkan untuk rekursifnya itu di sini. Jadi rekursifnya itu di sini. Ya. Jadi to string di sini to string lagi. Ya. Sedangkan hasil perhitungannya itu kita convert ke dalam string ini menggunakan pola string ini. Kenapa pola string ini kita perlu bentuk? Karena heksadesimal tidak mengenal angka 10. Jadi setelah angka 9 itu adalah angka huruf A, B, C, D, E, F. Ya. Jadi memang harus dikonversi seperti ini. Jadi kalau misalnya saya buat, misalnya nilainya adalah sebuah 250 ya. Basisnya 16 maka akan menghasilkan FA. Ya. Tapi kalau misalnya saya jalankan 250, basisnya 8, hasilnya ini. Ya. Kalau saya jalankan misalnya 250, basisnya 2, maka nilainya biner. Ya. Jadi ini
function ini banyak khasiatnya, banyak manfaatnya. Kalau nanti Anda gunakan di kriptografi, ya. Ya, bagus disimpan baik-baik coding ini ya. Nanti ketemu waktu di kriptografi, Anda bisa menggunakan hasil konversi ini untuk langkah-langkah berikutnya. Karena apa? Karena kalau di kriptografi, di citra digital juga ada ya. Di citra digital, itu banyak pakai. Apalagi di ini, di algoritma genetika. Ini Anda juga pakai. Ya, kalau algoritma genetika Anda banyak makainya di biner. Nah, kalau di citra digital Anda bermainnya di biner. Kalau di kriptografi Anda bermain di biner dan di hexa. Ya, karena kan sekarang fungsi hashing untuk kriptografi misalnya kayak MD5, AES gitu ya, SHA segala itu kan sudah hashing ya, dan hasilnya itu dalam bentuk heksadesimal. Jadi harus bermain di situ. Apalagi password sekarang kan banyak orang yang pakai yang kode-kode hexa. Nah, ini boleh simpan baik-baik coding ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membalikkan kata. Ini lumayan nih, membalikkan kata ya. Jadi, membalikkan kata atau kalimat atau string itu banyak macam ya. Ada yang membalikkan huruf, ya. Ada yang membalikkan kata, ada yang membalikkan kalimat. Nah, jadi kita mesti teliti ya. Kadang-kadang ada yang salah persepsi ya. Misalnya gini nih. Nah, kalau saya buat STMIK, kita balikkan string ya. Berarti modelnya KIMTS. Ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya makan pisang, saya balik pisang makan saya. Berarti ini membalikkan kata. Gitu ya. Ya, jadi ada beberapa yang perlu di ini. Nah, tapi nanti Anda ketemu juga ada satu kasus di mana namanya itu palindrom. Ya, palindrom itu kalau dibalik hasilnya sama. Contoh kayak kata. Kata kalau dibalik jadi apa? Kata juga kan? Ya. Nah, ini namanya palindrom. Ya, palindrom ya. Ya. Jadi bolak-balik itu sama bacanya. Itu namanya palindrom ya. Nah, untuk membalikkan string atau membalikan kata atau membalikan kalimat, kalau kalimat lain ya, berarti yang dibalikkan kalimat ya. Itu Anda bisa menggunakan cara looping, bisa menggunakan cara rekursif, bisa menggunakan fungsi reserve, dan bisa menggunakan cara slicing. Ini ada di Python semua ya. Jadi di Python itu ada teknik slicing ya, kalau masih ingat. Karena tipe data itu berupa string, ya string itu adalah sebuah list, maka kita bisa berlakukan metode slicing pada Python ya. Jadi menggunakan konsep slicing pada list. Ya. Kemudian di Python ada fungsi reserve, apalagi kalau kita menggunakan list ya pasti tinggal pakai aja reserve-nya. Ya, itu sudah bisa dibalikkan ya. Nah, tapi yang kita lirik di sini di analisis algoritma itu bukan yang bawaannya ya. Kita coba menggunakan looping dan rekursif ya. Nah, kalau menggunakan looping ya, ini codingnya Anda bisa lihat Anda menggunakan for ya. Jadi menggunakan for. Nah, di sini ada penggunaan waktu ya. Jadi nanti Anda boleh coba menggunakan waktu. Kalau di modul saya kayaknya sudah nggak pakai ya. Nah, nanti tinggal dimasukin aja waktunya. Ya, jadi ada import time, awal time, ya, kemudian ditambahkan akhir ya. Saya bisa kita nambah sendiri ya. Misalnya saya tambah di sini import time, ya, kemudian time awal ya, sama dengan time dot time. Kemudian saya buat print akhir ya, akhir itu time juga ya, time dot time, kita kurangin awal. Kita lihat berapa lama waktunya ya. Nah, ini kalau kita running ya,
ini kita tambahkan dulu. Here. Tidak tampil. Time ya. Atau library-nya belum dipanggil ya. Waktu proses ya. Nah, waktu prosesnya 0 detik ya. Oh, tadi sudah ada hasilnya ya, cuma dia 0 detik ya. Cuman ini string yang dibalik, string awal, S. Oh iya, ini saya enggak masukin ya. Ini ganti aja jadi, apa nih? Reverse. Berarti nanti Anda betulkan modulnya ya. Saya kayaknya gara-gara kasihkan kotak-katik gitu ya. Nah, ini tinggal dibetulkan aja modulnya. Ya. Jadi awalnya stringnya S, kemudian dibalik itu reverse S. Ya, bisa kita buat kayak gini ya. Nah, nih. Nah, ya kan? String awal string Pontianak, kemudian string yang dibalik ini. Nah, jadi stringnya agak aneh gitu ya. Tapi waktu prosesnya Anda bisa lihat nih. Milidetiknya. Ada jamnya nih. Lumayan waktunya. Untuk memproses ini kita aja butuh 0,00099 detik. Ya. Bayangkan waktunya. Nah, ini ya dasar kita melakukan uji kompleksitas. Jadi harus tambahkan waktu. Contoh yang ini ya, kita coba import time. Jadi kita coba nambahkan waktu ya. Nah, ini boleh dipakai ya. Jadi kalau Anda suka ini tambahkan aja model gini awal time ya kan. Kemudian di sini Anda tambahkan akhir time juga. Kemudian Anda train copy paste ya lah. Saya copy paste saja. Kita running, misalnya 250, basisnya 16, maka waktu prosesnya 5 detik. Kenapa 5 detik? Karena waktu kita nginput nilai dan nginput basisnya adalah butuh waktu 5 menit. Jadi biar tidak salah keliru waktu di input, ya, kita taruhnya di sini. Nah, ini. Kalau di input kan kita bisa lama-lama kan inputnya kan. Kalau mau jelekkan algoritma kan gitu ya. Inputnya di ngolorin ya. Sebenarnya itu tak boleh ya, tapi kita buat pasangnya di proses. Ya. Jadi biasanya tidak masukin di awal ya. Jadi kalau nguji algoritma jangan taruh di atas ya, tapi taruhlah di bagian proses yang otomatisasi. Nah, ini kayak ini 250, misalnya 16. Ini butuh waktu sekian, 0 detik ya. Coba lagi. Misalnya 250, basisnya 2. Nah, waktunya lumayan. Atau saya buat basisnya 8. Nah, 0 detik juga. Kalau mau bikin gede, waktunya gimana Pak? Yang nilainya digedein aja. Misalnya, ini angkanya panjang nih, 16. Nah, waktunya baru muncul. Tuh ya. Jadi kenapa? Karena kalau makin besar angkanya, ya makin banyak proses perhitungannya. Sehingga akan muncul waktu proses di sini. Kemudian kalau yang ini, nah nih kita coba nih import. Nah, ini kita tambahkan di sini awal ya, time. Nah, sini kita tambahkan 2 coding terakhir ini. Tiga cakram berapa lama sih waktu prosesnya? Nah, kita lihat. Ternyata butuh waktu sekian. Nah, tapi kalau misalnya kita buat misalnya 4. Oh, ini hanya untuk 3 cakram ya. Ini hanya untuk 3 cakram. Oh, ini nggak bisa kita ganti-ganti nih.
Kalau di 4 cakram berarti kita harus ada modif lagi beberapa cakramnya ya. Nah ini kalau kita running ya tadi hasilnya lumayan. Waktunya sekitar, ya ini berubah-ubah ya, karena kan waktu pemrosesan bisa pasti berubah. Nah, ini sekian. Nah kalau yang GCD gitu, coba import time. Kemudian kita taruhnya bukan di input ya, tapi setelah input. Di awal sama dengan time.time. Nah, ini kita running. Misalnya 24 dengan 18 tag, waktu prosesnya kecil. Ya. Tapi kalau kita running lagi gede ya, 240, kemudian 128. Masih pendek juga ya, coba agak panjang. Pendek juga ya, waktu prosesnya kecil ya. Ya, ini gambaran umum untuk fungsi rekursif ya. Jadi Anda bisa tambahan. Yang mungkin harus dimodif yang ini ya. Kenapa? Karena tadi ada yang keliru di coding ya. Ada saya tambahkan sesuatu. Jadi ini bisa diganti. Ya, mungkin boleh di screenshot, ambil yang bagian ini aja. Diperbaiki ya. Di coding di modul. Nah, kira-kira dari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena gambarannya sudah selesai ya. Kalau di modul ini lengkap ya, ada coding untuk reverse ya, reverse menggunakan looping, kemudian menggunakan recursive, menggunakan fungsi reverse ya, dan menggunakan slicing. Jadi ada 4 nih. Nanti Anda bisa uji waktunya nih. Ini masing-masing ada waktunya, ya, ada timingnya. Nah, yang terakhir ini yang Kadane ya, Kadane. Kalau nggak salah saya ada programnya ya. Kadane. Kadane, ya saya cek dulu. Kadane ini termasuk di Karatsuba. Rekursif kali. Nah ini Kadane ya, ini untuk Kadane. Jadi untuk menghitung jumlah dari array ya, maksimum dari max sub array ya. Jadi ada cara 1, cara 2, dan cara 3 dan 4 ya. Jadi ada 4 cara untuk mengimplementasikan bagaimana kita menghitung maksimum sub-array problem ya, menggunakan algoritma Kadane. Jadi Kadane ini sebenarnya untuk ini ya, mencari nilai maksimum ya. Kalau nggak salah di sini ada ya. Nggak ada juga ya. Kayaknya saya lupa apakah di bab berapa itu. Nanti Anda ketemu lagi kok Kadane ya. Jadi Kadane nanti akan dibahas lagi di chapter berikutnya ya. Nah, jadi kalau saya running ini ya, kalau saya running, nah ini kita running, maka Kadane ini yang original, ya original itu yang merah ya. Nah, original itu memerlukan waktu yang lebih baik ya. Berarti yang pertama ini lebih baik ya. Yang Kadane 1 nih. Kemudian yang kedua itu adalah yang warna biru. Nah, ini sudah optimize yang pertama. Kemudian Kadane dengan dynamic programming. Nah, ini waktunya lebih besar. Waktunya lebih besar. Kemudian yang optimize kedua itu yang warna hijau, hijau terang. Jadi ada 4. Berarti ini kayaknya materi di dynamic programming.